Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk mahasiswa jurusan KPI Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Materi kali ini saya akan sampaikan teori tentang dakwah dan pemberdayaan yang ada pada masyarakat. Oke. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang konsep dakwah. Apa konsep dakwah? Kita lihat dulu pengertiannya, baik pengertian secara etimologis maupun pengertian secara terminologis. Kalau kalian sudah pernah belajar tentang ilmu dakwah, pasti sudah lebih fasih untuk mempelajari tentang ini. Jadi, yang dimaksud dengan pengertian etimologis yaitu dakwah sendiri berasal dari kata yad'u dan da'a yang memiliki arti untuk memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Itu secara etimologis. Tapi jika kita lihat secara terminologis, konsep dakwah itu apa? Konsep dakwah adalah suatu usaha Konsep dakwah adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sadar dengan mengajak orang lain ke jalan yang benar, yaitu berbuat dengan baik dan mencegah yang mungkar. Prinsipnya, dakwah itu berarti adalah sebuah ajakan menuju kebaikan, betul? Sebuah ajakan menuju kebaikan yang mana ajakan itu berarti harus dilakukan baik secara sadar dan juga terencana. Nah, kebaikannya ini ditujukan untuk apa? Kebaikannya ditujukan untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oke, nah kenapa prinsipnya bisa sedemikian rupa? Karena kewajiban kita berdakwah adalah kita sebagai muslim mempunyai sebuah kewajiban untuk berdakwah. Yang mana kewajiban itu berarti kita harus menyampaikan kepada yang lainnya. Oke. Selanjutnya adalah tentang tujuan dakwah. Tujuan dakwah ada 3. Yang pertama secara praktis, realistis, dan idealis. Semua itu bertingkat atau berundak ya. Jadi tahapan-tahapan dakwah itu juga disesuaikan dengan tujuan yang kita miliki. Yang pertama tujuannya adalah secara praktis. Yang mana tujuan praktis ini adalah tujuan utama dalam berdakwah untuk menyelamatkan umat manusia dari ketersesatan dan kembali kepada ajaran Islam. Maksudnya apa? Kita secara praktis aja dulu mengajak masyarakat untuk ayo gak usah, ayo kita harus kembali ke jalan yang baik. Yang selanjutnya adalah tujuan realistis. Tujuan realistis ini maksudnya adalah tujuan keberlanjutan, yang mana tujuan keberlanjutan ini bermaksud adalah kalau tadi kita sudah ngajak nih masyarakatnya dengan tujuan praktis kita, nah tujuan realistisnya itu kalau mereka yang sudah mau kita ajak, kita sempurnakan keberagamaannya sesuai dengan ajaran agama Islam tentunya. Yang ketiga adalah tujuan idealistis, yang mana tujuan ini punya grand design yang mana kita mewujudkan suatu negara yang adil, makmur, yang menjadi masyarakat muslim yang diidam-idamkan sebagaimana ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tujuan dakwah kalau secara umum menurut Muhammad Ali Aziz ada 6. Di situ kalian bisa lihat, yang pertama menghidupkan hati yang mati, mendapatkan ampunan dan terhindar dari azab, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, menegakkan agama dan tidak terpecah belah, mengajak dan menuntun ke jalan yang lurus, usaha menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia. Selanjutnya ada unsur-unsur dakwah. Kita punya unsur dakwah yang pertama ada subjek. Subjek di sini adalah si dai itu sendiri. Maksud dari subjek adalah dia yang berusaha merubah. Itu nama subjek. Kalau objek atau mad'u itu berarti dia yang jamaahnya. Nah, terus kalau yang ketiga adalah materi. Materi itu maksudnya adalah adanya pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan si objeknya itu siapa.
Terus yang keempat adanya media atau wasilah. Kalau media ini berarti perantara kita untuk menyampaikan pesan kepada mat'u kita. Yang kelima adalah metode atau cara penyampaiannya. Nah, metode inilah nanti yang akan adanya keterkaitan dengan kenapa kok bisa mata kuliah kita ini adalah namanya dakwah pemberdayaan. Yang terakhir adalah atsar atau efek. Efeknya apa yang kita bisa peroleh dari adanya adanya dakwah. Oke, kita masuk ke metode dakwah. Dari sekian banyak metode dakwah, saya bold yang bagian pemberdayaan masyarakat. Kalian bisa lihat di situ. Langsung saja saya skip. Pemberdayaan masyarakat itu berarti apa sih? Salah satu metode dakwah bilhal yang mana metode pemberdayaan masyarakat yaitu dakwah dengan upaya membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Siapa saja komponennya? Yang pasti adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang ingin diberdayakan, yang kedua adanya pemerintah dan agen pendakwah atau si dai-nya itu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri arti katanya yaitu empowerment atau upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Nah, artinya pemberdayaan itu punya tujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Aspeknya apa saja? Ada 3 aspek utama. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia maupun lingkungan. Yang kedua, pemberdayaan dan reformasi kelembagaan. Yang ketiga adalah pembangunan jejaring dan kemitraan kerja. Tahapan dari pemberdayaan masyarakat sendiri, yang pertama adanya penyadaran atau pembentukan perilaku. Yang kedua adanya peningkatan kemampuan intelektual. Tahapan pemberdayaan masyarakat dari tahap penyadaran ini dimaksudkan apa? Untuk kita mencoba membentuk dulu perilaku yang ada di masyarakat. Kalau mereka kita berdayakan dengan seperti ini, dengan pemberdayaan seperti ini, bagaimana responnya? Nah, sampai terbangun adanya kesadaran diri sendiri dari masyarakat untuk mau bertransformasi atau berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Yang kedua tahapan tadi adalah peningkatan kemampuan intelektual, yang mana di situ mulai adanya inisiatif dari siapa? Dari masyarakat yang kita berdayakan. Terakhir, dari peningkatan kemampuan intelektual adalah adanya terciptanya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kemudian kecenderungan proses pemberdayaan itu ada kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan ini maksudnya apa? Kalau primer itu kita sebagai pemberdaya mengadakan adanya transfer of knowledge, transfer of power kepada masyarakat. Tapi kalau sekunder, kita tidak lagi hanya mentransfer, tapi kita hanya bisa melakukan dengan cara menstimulasi dari apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat di proses kecenderungan primer tadi untuk menjadi proses kecenderungan sekunder. Selanjutnya, ciri masyarakat yang berdaya. Paling tidak ada 5 ciri masyarakat berdaya. Yang pertama, dia sudah bisa memahami dirinya sendiri dan potensi lingkungannya. Yang kedua, mengarahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki kekuatan untuk berunding. Yang keempat, dapat bertanggung jawab. Yang kelima, dapat bertanggung jawab. Oke. Terus unsur pemberdayaan. Unsur pemberdayaan ada 4. Yang pertama aksesibilitas informasi. Yang kedua adanya partisipasi, adanya akuntabilitas dan kapasitas organisasi. Kalau aksesibilitas informasi ini sudah jelas, artinya ketika kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, apakah seluruh masyarakat dari satu komponen itu yang kita berdayakan bisa memperoleh semua informasi yang akan kita lakukan pemberdayaannya. Yang kedua, partisipasi adalah proses keterlibatan masyarakat yang kita berdayakan, apakah sesuai dengan proses pemberdayaan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah
Akuntabilitas ini adalah kemampuan bekerja sama dan problem solving. Artinya masyarakat sudah mau bekerja sama juga bisa melakukan pemecahan masalah di lingkungannya sendiri. Terakhir tentunya adalah kapasitas organisasi, yang mana di kapasitas organisasi ini adanya proses pertanggungjawaban terhadap proses pemberdayaan. Terakhir, simpulan itu artinya apa? Kita bisa lihat kalau kita belajar tentang dakwah pemberdayaan, dakwah sendiri ada dua kata, dakwah dan pemberdayaan. Dakwah sendiri itu apa? Sebuah kewajiban bagi kita umat muslim untuk menyampaikan hal baik kepada masyarakat di sekitar kita. Sedangkan pemberdayaan masyarakat itu apa? Upaya untuk membuat masyarakat jadi lebih baik. Jadi sama-sama. Dakwah itu juga mengajak menjadi lebih baik, pemberdayaan pun seperti itu. Nah, akan tapi pemberdayaan masyarakat ini tidak serta-merta bisa dilakukan secara terus-menerus. Pemberdayaan masyarakat ini bisa dilakukan, akan tetapi sesuai prosedurnya. Ketika masyarakat sudah bisa dilepas, berarti kita tidak perlu terus-menerus berada di situ. Yang terakhir, keterkaitan dakwah dan pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dari upaya untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik. Terima kasih perhatiannya. Untuk materi pertama ini saya rasa cukup. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang proses turun lapangan yang akan kalian lakukan secara individu di lingkungan kalian masing-masing. Demikian dari saya, mohon maaf banyak kekurangan karena keterbatasan saya dan keterbatasan media saya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.